Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Purba dari kelas 02 SAKP 003 dengan NIM 2110112000981. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara menggunakan fungsi if dan cara membuat grafik pada Excel berdasarkan tabel. Di sini saya sudah punya tabel, yaitu jumlah pria dan wanita. Dan misalkan saja jumlah pria 40, jumlah wanita 60, dan total 100. Drag semua data tersebut, lalu kita pencet insert. Kita pilih tabel yang ada di sini, kita pilih salah satu, dan grafik akan muncul berdasarkan tabel yang kita buat. Di sini ada, bisa dilihat di sini tabel menyesuaikan apa yang ada pada grafik, dan grafik juga menyesuaikan apa yang ada pada tabel. Jumlah pria yang kita inginkan ada 40, di sini di grafik 40, jumlah wanita 60, di dalam grafik 60, dan jumlah total keseluruhan adalah 100, di sini juga 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi if. Di sini sudah ada data yang saya ketik. Kita tinggal merumuskan menggunakan fungsi if. Karena di sini ingin dilihat apakah nilai tersebut memenuhi kriteria atau tidak. Kriteria yang dibutuhkan adalah 600. Pertama, dari nilai yang pertama 634, maka kita masukkan rumus if-nya. Pertama sama dengan if lalu buka kurung, karena data yang kita inginkan ada di F6, maka kita ketik F6 sama dengan kutip 2 600 KKM yang dibutuhkan, kutip 2, lalu titik koma, kutip 2, tidak lulus, kutip 2, titik koma, kutip 2 lagi, lulus, kutip 2, tutup kurung. Maka dari sini, rumus ini kita dapatkan hasil yaitu lulus. Untuk menggunakan cara cepatnya, untuk mengetahui kriteria semua tabel lulus atau tidak, kita bisa menggunakan metode tarik kolom dengan cara seperti ini. Dengan hasil tarik kolom, semuanya dinyatakan lulus karena memang semuanya melebihi nilai 600. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Ramadan Sutanto. Saya akan menjelaskan pertemuan hasil kronik ujian masuk tentang. Rumus IF yang dipakai di contoh soal ini adalah IF tunggal karena opsinya yang ada hanya dua, yaitu lulus dan tidak lulus. Cara pembuatan grafiknya sama dengan satu-satu. Di sini saya akan menuliskannya skornya dulu. Andi Ilmansyah 80, Budi Sujarwo 78, Safri Budiman 70, Erik Wahyudin 72, Vero Wibawa 93, Gading Martin 67, Harry Styles 54, Ibrahim Mansyah 78, Jaki Maulana 83, Kurniawan 73. Di sini saya akan menuliskan rumus keterangan lulus dan tidak lulus. Sama dengan IF buka kurung C3 lebih besar sama dengan 70, koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, koma, tanda kutip, tidak
lulus, tanda kutip, tutup kurung, hasilnya lulus. Selanjutnya Budi Sujarwo sama dengan IF buka kurung C4 lebih besar sama dengan 70, tanda kutip, lulus, tanda kutip, tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip, tutup kurung, sama dengan lulus. Charlie Budiman IF buka kurung C5 lebih besar sama dengan 70, tanda kutip, lulus, tanda kutip, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, hasilnya lulus. Selanjutnya Erick Wahyudin sama dengan EF dalam buka kurung C6 lebih besar sama dengan 70, tanda kutip, lulus, tanda kutip, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, sama dengan lulus. Selanjutnya Vero Wibawa sama dengan IF buka kurung C7 lebih besar 70, tanda kutip, lulus, tanda kutip, tanda kutip, tidak lulus, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, hasilnya lulus. Perkenalkan, nama saya Roshan Anwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi if or. Fungsi or sesuai dengan yang tertulis di sini. Fungsi or akan memunculkan tulisan lulus bila salah satu kriteria terpenuhi. Sebenarnya tidak harus lulus, bisa yang lain. Baik, di sini sudah tersedia tabel. Nanti kita isi dengan nilai-nilai sebagai contoh. Di sini bahasa Inggris kita kasih 100, di IPA kita kasih 95, di matematika kita kasih 80, bawahnya dapat 90 misal, sini dapat 80, 95, di sini 65, di sini 75, dan di sini 95. Baik, kita masukkan rumusnya. Kita ketik if buka kurung or buka kurung lagi, logical 1 kita klik kolom A4 yaitu nilai bahasa Inggris, buka lebih dari 70 misal agar dia lulus, titik koma kita klik kolom B4, sel maksud saya, kita masukkan nilai 70 agar dia lulus, titik koma lagi, logical 3 kita masukkan sel C4 sama,
kita tutup kurung. Titik koma, value if true, misal agar dia lulus kita ketik lulus, tanda petik, jangan lupa titik koma, petik lagi. Kalau dia gagal, kita value is false, kita ketik gagal, petik, tutup kurung, kita enter. Lulus, kita coba drag. Yap, berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesna Karoli Manopo. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara menggunakan fungsi if and pada Excel. Di sini saya sudah membuat 3 data, nanti kita akan isi datanya. Nilai ulangan mahasiswa, di sini kita akan menggunakan fungsi if and untuk mengetahui lulus atau tidaknya siswa tersebut. Kalau kita menggunakan fungsi if and, bila ada satu saja kriteria tidak terpenuhi, maka akan muncul tulisan gagal. Nah, mari kita masukkan data dan rumusnya. Contohnya ya, bahasa Inggrisnya nih, yang ini 100, IPA sini 90, ini coba kita masukkan 85, yang bawah 75, 80, 90, 65, yang ini 90, dan sini 85. Nah, mari kita masukkan rumusnya. Di sini ada 3 data. Nah, kita masukkan rumus if and. Sama dengan if tanda kurung and buka kurung lagi, kita masukkan data pertama. Nah, di sini ada kriterianya ya. Bila nilai ulangan lebih dari sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Nah, kita gunakan tanda lebih dari 70, kita masukkan lagi data kedua, lebih dari 70, data ketiganya lebih dari 70, lalu kita kurung, dan value if true, dan kondisinya jika ini benar, maka akan lulus. Bila benar, maka lulus, dan bila salah, maka gagal. Nah, di sini benar ya, karena di sini tidak ada nilai 70 atau ke bawah 70 ya. Berarti benar 70. Dan mari kita tarik rumusnya. Nah, di sini muncul gagal. Kenapa gagal? Karena bila nilai ulangan lebih dari sama dan maka nyatakan lulus. Berarti kalau ada muncul 65 itu berarti tidak lulus ya. Atau lebih laginya kita coba ganti angka dengan huruf. Nah, bagaimana jika kita mengganti dengan huruf? Kita ganti. Jika nilai ini A, ini A, ini A, ini B, ini A, ini A, A, B, A. Mari kita ganti. Jadi kalau ganti seperti ini, kita juga ganti rumus ke dalamnya ya. Mari sama dengan if kurung n kurung lagi A sama dengan A
sama dengan A sama dengan A. Kalau nilai itu sama dengan A berarti lulus. Mari kita masukkan sama dengan A berarti lulus. Lulus. Nah, ini A benar ya. Mari kita turunkan. Nah, kenapa gagal? Karena salah satu kriteria tidak memenuhi. Berbeda dengan kalau kita menggunakan fungsi if or, yang kalau di mana salah satu kriteria terpenuhi maka akan benar. Kalau kita menggunakan fungsi if and, bila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka dianggap salah. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi if and.